Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iqbal Akbar Munfaris dari kelas AK21, AK201 jurusan S1 PJJ Akuntansi ingin mempresentasikan tentang piutang usaha. Secara umum, piutang adalah sejumlah pinjaman yang terjadi karena penjualan barang atau jasa secara kredit atas jumlah pinjaman seseorang kepada orang lain yang dapat ditagih dalam jangka waktu tertentu. Dalam arti luas, piutang merupakan tuntutan terhadap pihak lain yang berupa uang, barang, atau jasa yang dijual secara kredit. Ada tiga ciri-ciri piutang usaha. Yang pertama, memiliki bunga. Tidak semua perusahaan memberi bunga kepada debitur. Jika perusahaan memberi bunga kepada debitur, maka pencatatan jurnal wajib disendirikan. Yang kedua, ada tanggal jatuh tempo. Ada kesepakatan antara debitur atau yang meminjam dan kreditur yang memberikan tentang tanggal jatuh tempo atau jadwal pembayaran. Yang ketiga adalah konsekuensi telat pembayaran. Hal ini bertujuan agar perusahaan dapat menentukan lancar atau tidaknya arus kas. Ada beberapa jenis piutang. Yang pertama adalah account receivable atau piutang usaha dengan pengertian piutang yang terjadi karena penundaan pembayaran oleh konsumen yang sudah menerima barang atau jasa. Yang kedua adalah notes payable atau piutang wesel, yang terjadi antara kesepakatan konsumen dan produsen dan adanya kesepakatan waktu dalam membayar atau disebut dengan jatuh tempo. Yang ketiga adalah other receivable, atau disebut juga dengan piutang lain-lain. Contohnya adalah piutang bunga, piutang karyawan, piutang gaji, uang muka atau down payment kepada supplier, dan sebagainya. Ada beberapa contoh pernyataan piutang. Yang pertama, pernyataan saldo akhir bulan. Pernyataan ini harus dibayarkan oleh debitur pada periode berikutnya, sebagai pengingat bahwa hutang wajib lunas dan pengingat jumlah sisa hutang yang harus dibayarkan. Yang kedua, faktor belum dibayar adalah faktor yang dikeluarkan oleh perusahaan yang berisi jumlah barang yang dibeli, sisa piutang, dan jatuh tempo pelunasan. Yang ketiga adalah saldo berjalan. Saldo berjalan adalah piutang yang dibuat khusus internal perusahaan, dengan bertujuan kapan piutang harus dibayar dan melihat sampai mana pelunasan hutang. Masalah piutang yang sering muncul. Secara umum, masalah piutang adalah masalah piutang yang belum dibayarkan. Hal ini berdampak pada arus kas, meningkatkan biaya operasional karena kebutuhan untuk menagih kembali, dan mengharuskan perusahaan menderita kerugian karena piutang yang belum dibayarkan. Ada dua cara meminimalisir hutang. Yang pertama dengan cara proses pengajuan kredit, yang kedua adalah metode pengelolaan piutang. Penanganan keterlambatan dan piutang tidak terbayar. Yang pertama, piutang terlambat di bawah 2 minggu. Hal ini dapat ditangani dengan menagih oleh sales. Yang selanjutnya, piutang terlambat 1 bulan. Pada fase ini, tim supervisor bisa melakukan penagihan kepada debitur yang berhutang. Yang selanjutnya, piutang di atas 1 bulan. Yang terakhir, piutang di atas 3 bulan. Pada fase ini bisa disebut sebagai piutang tidak terbayar. Manajer akan melakukan hal-hal terkait untuk penanganan khusus. Penilaian piutang usaha. Piutang tidak tertagih adalah piutang yang tidak dapat diterima oleh perusahaan. Hal tersebut dianggap sebagai hutang buruk karena kreditur tidak dapat menagih apa yang sudah dihutangi. Karena itu, kreditur menghapus hutang sebagai hutang tidak tertagih. Ada beberapa metode untuk menghapus piutang. Yang pertama, metode penghapusan langsung atau write-off. Metode ini mengurangi laba bersih karena langsung menghapus piutang dengan alasan pelanggan tidak dapat membayar. Dan ini adalah jurnalnya. Tanggal 15 Maret, akunnya beban piutang tidak tertagih sebesar 2 juta di debit dan langsung dikreditkan sebesar 2 juta. Metode penyisihan atau allowance method. Metode penyisihan lebih disukai apabila jumlah materialnya besar. Masih banyak perusahaan yang menggunakan metode write-off di material kecil. Ini adalah contohnya jurnal metode penyisihan. Ada 3 komponen piutang metode penyisihan. Yang pertama, perkiraan piutang tidak tertagih. Yang selanjutnya, memutuskan penghapus akun. Yang ketiga, entry per jurnal pencatatan dengan mendebit beban hutang buruk. Untuk menghitung beban piutang tidak tertagih, bagi jumlah total semua piutang dagang dengan jumlah total yang tidak tertagih. Lalu dikalikan itu dengan angka 100. Contohnya, perusahaan dengan piutang dagang 1 juta dan hutang macet 50.000. Dengan rumus 1 juta dibagi 50.000, dapat hasil 0,5, dikalikan 100 sebesar 5%. Dalam kasus ini, 5% adalah beban piutang tidak tertagih.
Metode dalam menangani piutang tidak tertagih. Yang pertama, presentasi penjualan. Presentasi penjualan melibatkan penentuan presentasi dari total penjualan bersih atau kredit macet. Biasanya ditentukan oleh pengalaman masa lalu. Contohnya, seperti PT Arajaya pada tanggal 15 Maret 2020 melaporkan penjualan kredit bersih sebesar 1 juta dolar menggunakan metode presentasi penjualan. Mereka memperkirakan 1% kredit tidak tertagih. Ini adalah contoh jurnal presentasi penjualan pada tanggal 15 Maret tahun 2020. Yang selanjutnya adalah contoh soal metode penghapusan langsung. Pada tanggal 9 Juli menerima pembayaran piutang sebesar 1.200.000 dari PT Jaya Basuki dan menghapus sisa piutang sebesar 3.900.000 yang dianggap tidak tertagih. 11 Oktober mencatat kembali piutang jasa Jaya Basuki yang telah dihapuskan dan menerima kas untuk pembayaran sisa piutang sebesar 3.900.000. Dan ini sudah dibuatkan contoh penjurnalannya. Pada tanggal 9 Juli, akunnya adalah kas di debit sebesar 1.200.000, beban piutang di debit sebesar 3.900.000, piutang usaha Jaya Basuki 5.900.000 diakumulasikan dari 1.200.000 ditambah dengan 3.900.000. Contoh soal metode penyisihan. 9 Juli menerima pembayaran piutang sebesar 1.200.000 dari Jaya Basuki dan menghapus sisa piutang sebesar 3.900.000 yang dianggap tidak tertagih. 11 Oktober mencatat kembali piutang Jaya Basuki yang telah dihapuskan dan menerima kas untuk pembayaran sisa piutang sebesar 3.900.000. Ini adalah jurnalnya. Selanjutnya, contoh soal metode presentasi penjualan. Pada akhir tahun berjalan, akun piutang usaha memiliki saldo sebesar 800 juta rupiah. Akun penyisihan piutang tak tertagih memiliki saldo kredit sebesar 7.500.000 dan penjualan bersih untuk tahun tersebut berjumlah 3.500.000 juta. Beban piutang tak tertagih diestimasi sebesar 0,5% dan penjualan bersih. Lalu 17.500.000 didapat dari 3.500.000 juta dikalikan 0,005%. Dan ini cara untuk penghitungannya. Contoh soal wesel tagih. DRS Premier menerima wesel tagih bertanggal 14 Maret sebesar 40 juta dengan waktu 120 hari dan bunga 6% per tahun dari seorang pasien. Tanggal jatuh temponya adalah tanggal 12 Juli yang dihitung sebagai berikut. Dihitung pada bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli dengan total 120 hari. Metode perhitungannya 40.800.000 dengan cara perhitungannya 40 juta ditambah 40 juta dikali 6% dikali 120 hari dibagi dengan 1 tahun, dan ini adalah jurnal perhitungannya. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.